Go people, kalian pernah denger nggak sih nama Wu Zetian? Nah kalau misalkan belum ya, siap-siap dengerin salah satu kisah paling gila dalam sejarah kekaisaran Tiongkok. Ini bukan kisah cinta istana biasa, bukan juga kisah drama politik ringan. Ini adalah kisah seorang wanita yang naik dari posisi selir jadi biksuni, terus dia balik lagi ke istana, dan akhirnya jadi satu-satunya kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok. Dan tunggu dulu, bukan cuma soal naik tahta, Go people. Cerita ini juga penuh dengan intrik dan taktik jam, yang mana bikin banyak lawan politiknya ini hilang satu persatu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ahmad Pasha di Kalarinai. Ya, Go people, wanita yang akan kita bahas atau perempuan yang akan kita bahas kali ini adalah Wu Zetian. Dia ini lahir tahun 624 Masehi di tengah keluarga yang cukup kaya. Ya dari kecil dia ini sudah dikenal ya kelihatan beda banget gitu loh. Karena dia tuh suka baca buku ya, belajar nulis puisi dan ngerti tentang politik. Hal yang waktu itu cuma dipelajari laki-laki. Nah akhirnya pada umur 14 tahun dia ini masuk ke istana jadi selir Kaisar Taizong. Ya tepatnya pada saat dinasti Tang ya. Nah singkat cerita, ketika Taizong atau Kaisar Taizong ini wafat, nah Wu Zetian ini malah dikirim ke biara. Ya nasib para selir pada saat itu emang kayak gitu cuy. Kalau misalkan nggak ngelahirin anak ya pasti dibuang secara halus ke jalur rohani. Nah ternyata Go people, ketika dia berada di istana, sebetulnya dia itu punya hubungan khusus dengan anaknya Kaisar Taizong, yaitu Pangeran Gaozong. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu nih kengerian Wu Zetian ini seperti apa, terus prestasinya sebagai kaisar itu seperti apa. Nanti kita baru lanjutkan ke ceritanya ya. Kayaknya kita bakalan bahas dulu nih apa aja sih yang sudah diperbuat oleh Wu Zetian ini ya kan. Nah yang pertama nih, melakukan pembunuhan terhadap keluarganya dan rival politiknya. Oke, siapa saja yang menjadi korbannya? Yaitu satu nih, anak kandungnya sendiri ya, yang diduga dibunuh oleh seorang Wu Zetian. Lalu dia juga atau memaksa diri kepada pejabat tinggi, pada bangsawan, bahkan kerabat yang dianggap mengancam kekuasaannya. Lalu yang keduanya, dia ini melakukan penyiksaan dan eksekusi yang brutal cuy. Wu Zetian ini menggunakan metode penyiksaan yang keji untuk mengungkap pengkhianat atau menjatuhkan lawan politiknya. Ya contohnya itu memotong anggota tubuhnya pelan-pelan ya, merebusnya hidup-hidup, dan menggunakan alat-alat penyiksaan khusus untuk menakut-nakuti rakyat dan pejabat agar tunduk. Yang ketiga, dia ini mempunyai jaringan mata-mata dan polisi rahasia. Nah, dia ini menciptakan jaringan mata-mata rahasia yang tersebar di seluruh kekaisaran. Banyak orang yang ditangkap nih hanya karena desas-desus atau laporan palsu. Nah, terus hukuman mati juga bisa dijatuhkan tanpa pengadilan yang adil gitu. Akibatnya banyak pejabat hidup dalam ketakutan bahkan terhadap orang di sekitarnya. Yang keempat nih, ada pembersihan istana. Maksud pembersihan di sini tuh dia ini membersihkan istana dari para pelayan dan pejabat yang masih setia kepada dinasti Tang. Karena ya ini ingin mendirikan dinastinya sendiri. Ya akhirnya banyak orang yang dibuang, disiksa atau dibunuh diam-diam demi memastikan tidak ada yang menentangnya di dalam istana. Yang kelimanya, zaman yang dia lakukan yaitu manipulasi agama dan ramalan. Wu Zetian ini menggunakan agama Buddha dan ramalan surgawi untuk melegitimasi kekuasaannya sebagai wanita. Nah, sesuatu yang pada saat itu kurang lazim di Tiongkok kuno. Nah, ia bahkan mengubah kitab-kitab suci Buddha untuk menampilkan dirinya sebagai titisan dewi. Wah, ngeri ya. Tidak sampai di situ Go people, di nomor 6-nya dia ini membuat kekuasaan berbasis teror. Nah, pemerintahannya dikenal sebagai rezim teror. Orang-orang takut berbicara, takut salah gitu loh. Takut juga untuk berpihak. Karena ya kematian bisa datang kapan saja gitu Go people. Bahkan para anaknya sendiri itu takut cuy. Di nomor 7-nya dia ini melibatkan tokoh sadis seperti Lai Junchen, yaitu salah satu algojo setianya yang dikenal sebagai tokoh yang sangat kejam. Ia membuat buku hitam ya berisi nama-nama yang diduga musuh Wu Zetian. Nah banyak dari mereka yang dieksekusi tanpa bukti yang jelas. Ngeri cuy. Jadi pada saat itu ya
jangan macem-macem lah di zamannya Wu Zetian ini. Mungkin sekian aja Go People untuk kekejaman sudah dilakukan oleh Wu Zetian pada masanya. Nah kalau sekarang prestasi yang sudah dilakukan oleh Wu Zetian itu apa aja sih? Nah, yang pertama nih, konsolidasi dan reformasi politik ya. Dia ini mendirikan dinasti Zhou, menggantikan Tang, yang menggantikan dinasti Tang, serta merestrukturisasi birokrasi dan pemerintahan dengan mengurangi pengaruh klan aristokrat dan memperkuat otoritas pusat. Dia juga mengembangkan sistem pemeriksaan yang lebih objektif dan berbasis prestasi, termasuk untuk pegawai sipil dan militer. Nah, terus dia juga memperkenalkan spionase dan polisi rahasia untuk menekan korupsi serta pemberontakan, serta menyediakan kotak petisi agar rakyat bisa menyampaikan kritik secara langsung terhadap pemerintahan. Nah, yang keduanya ada reformasi ekonomi dan pertanian. Jadi Wu Zetian ini pada saat itu melakukan pembaruan agraria, perbaikan irigasi, redistribusi lahan simpanan negara kepada petani kecil. Lalu dia juga menerbitkan buku panduan pertanian serta pengurangan pajak. Ya alhasil semua ini meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan rakyat. Kemudian dia juga membangun infrastruktur penting seperti jalan, kanal, dan sistem penyimpanan gandum yang mana memicu pertumbuhan zon perdagangan regional. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi dan perdagangan. Nah, Wu Zetian ini menghidupkan kembali jalur sutra, mendorong pertukaran dagang dan memulihkan hubungan dengan wilayah Asia Tengah setelah wabah dan gangguan nomaden. Nah, ekonomi berkembang pesat termasuk kemunculan Chang'an sebagai pusat kosmopolitan dunia dan ekspansi perdagangan komoditas seperti tekstil, rempah, dan mineral pada saat itu. Dan sebetulnya masih banyak lagi prestasi yang sudah dia torehkan ya. Cuman karena yang kita akan bahas adalah perjalanannya Wu Zetian dari awal sampai dia menjadi kaisar. Jadi ya, let's go, mari kita bahas. Mungkin kita ulangi lagi sedikit ya Go People ya. Jadi kan tadi kita udah bahas di awal ya. Umur 14 tahun, Wu Zetian ini udah masuk ke istana dan jadi selir Kaisar Taizong pada masa dinasti Tang. Tetapi Go People ketika Kaisar Taizong ini meninggal ya, Wu Zetian ini malah dikirim ke biara. Ya karena memang nasib para selir itu ya seperti itu. Kalau misalkan nggak ngelahirin anak dari kaisar, dia ini bakalan dibuang secara halus ke jalur rohani gitu. Jadi biksuni lah. Nah tapi ternyata Go People, Wu Zetian ini punya hubungan khusus dengan anaknya Kaisar Taizong, yaitu Pangeran Gaozong. Yang mana setelah ayahnya meninggal, ya Kaisar Taizong meninggal, Gaozong ini diangkat sebagai kaisar ya, jadi Kaisar Gaozong gitu loh. Nah si Wu Zetian ini ternyata dibawa kembali ke istana. Nah disinilah dia ini mulai memainkan strategi tingkat tinggi coy. Langkah awal yang dilakukan oleh Wu Zetian ini cukup ngeri cuy, karena dia ini tega membunuh bayinya sendiri, lalu menyalahkan istri sahnya kaisar, yaitu Permaisuri Wang. Nah gara-gara fitnah itu, Permaisuri Wang itu dicopot, dan Wu Zetian naik pangkat jadi permaisuri. Ngeri gak cuy? Anaknya sendiri dibantai sama dia. Nah kita persingkat Go People. Yang ngerinya lagi adalah Go People ketika Gaozong ini sakit-sakitan ya, Kaisar Gaozong ini sakit-sakitan, Wu Zetian ini langsung pegang semua urusan negara. Nah secara resmi dia ini cuma permaisuri, tapi prakteknya Go People dia ini udah kayak kepala negara gitu loh. Dia bikin jaringan mata-mata dan siapapun yang terlibat atau terlihat berpotensi mengancam kekuasaan langsung diciduk. Langsung diciduk cuy. Jadi banyak nih bangsawan, pejabat tinggi, bahkan anggota keluarganya sendiri itu dihukum mati atau dibuang cuy. Itu ngeri parah ya kan. Yang berkuasa siapa ya, tapi yang memegang kendali itu Wu Zetian cuy. Kira-kira di negara Konoha ada gak sih yang kayak gitu? Presidennya siapa gitu, tapi di balik layarnya itu ada orang yang mengendalikan. Wow, ngeri ya. Nah ini Go People, yang ngeri ya, salah satu yang terkenal adalah putra mahkota Li Xian, anak kandungnya sendiri, yang dicurigai sebagai pemberontak gitu loh. Lalu dipaksa untuk bunuh diri. Ya beneran anak kandung dan gak pakai ampun cuy. Nah Go People, pada tahun 690 Masehi, Wu Zetian ini nekat mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Zhou, dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar. Bukan ratu dan juga bukan wali raja, tapi kaisar sejati. Nah yang mana dia ini menjadi satu-satunya perempuan yang pernah melakukannya di sejarah Tiongkok. Nah untuk ngamanin posisinya,
Dia ini bukan cuma bikin birokrasi loyal, tapi juga mengatur ulang sejarah dan agama. Dia dorong agama Buddha sebagai alat legitimasi, bahkan bikin patung Buddha raksasa yang ya mukanya mirip dirinya sendiri, cuy. Nah, maka dari situ Go People, di satu sisi Wu Zetian ini ya reformis lah. Dia buka jalan buat rakyat biasa ikut ujian negara. Dia kasih kesempatan buat orang pintar dari luar bangsawan buat jadi pejabat. Dia juga dikenal mempromosikan sastra, budaya, dan memperkuat administrasi negara. Tapi di sisi lain, kekejamannya juga ya sangat legendaris, Go People. Bahkan ada kisah 44 pejabat tinggi itu dihukum sekaligus karena diduga berkonspirasi tanpa bukti yang jelas. Nah, bahkan mantan selir saingannya itu dipotong tangannya dan kakinya, terus dicemplungin ke tong anggur dan dibiarin mati pelan-pelan. Itu ngeri parah, cuy. Ya, jangan lupa juga tentang sistem pengawasan brutal yang dia buat. Rakyat bisa saling lapor tanpa nama, cuy. Akibatnya masyarakat jadi hidup dalam ketakutan. Salah ngomong ya bisa bikin kepala hilang gitu loh. Ya Go People, kita persingkat aja kali ya. Di tahun 705 Masehi, ketika udah tua dan sakit ya, kekuasaan Wu Zetian ini ya akhirnya digulingkan secara damai oleh pejabat istana dan anak-anaknya. Tapi uniknya dia ini nggak dibunuh, cuy, tidak dihukum mati lah gitu. Malah pensiun di istana dan meninggal dengan tenang, cuy. Ya memang orang kuat sih Wu Zetian ini ya. Tapi peninggalannya Go People ya tidak bisa disepelekan lah. Dia ini mendobrak norma gender paling keras di dunia Konfusian gitu loh. Dia juga ninggalin sistem administrasi yang efisien, bahkan lebih stabil dari banyak raja pria sebelumnya gitu, Go People. Nah, Wu Zetian ini campuran antara brilian dan bengis ya. Antara pembaru dan diktator. Di satu sisi dia ini bawa kemajuan, di sisi lain dia ini bikin lawan-lawannya tamat ya, tanpa belas kasihan. Tapi apapun itu Go People, namanya tetap tercatat ya sebagai legenda. Bukan karena jadi perempuan satu-satunya di puncak kekuasaan, tapi karena dia berhasil sampai ke sana dengan caranya sendiri gitu loh. Kalau kalian nih hidup di zamannya Wu Zetian ya, kira-kira kalian ini mau kerja buat Wu Zetian atau kabur sejauh-jauhnya? Ya tulis di kolom komentar. Dan mungkin ada nggak sih Wu Zetian ya versi modern? Tulis juga di kolom komentar. Oke. Dan Go People, kalau misalkan kalian suka dengan cerita sejarah yang penuh intrik kayak gini ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, sekian aja. Gua Amar Basya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.